wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aulia Marsha Arfianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi fisika kelas 12, yaitu listrik statis. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang listrik statis, ada baiknya kita mengetahui subbab materi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, listrik statis dan muatan listrik. Yang kedua, hukum Coulomb. Yang ketiga, medan listrik. Yang keempat, energi potensial dan potensial listrik. Yang kelima, kapasitor. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang dalam jumlah tertentu dan tetap yang terjadi akibat ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Lalu, apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik merupakan atom atau unsur terkecil suatu materi di mana muatan listrik terdiri dari proton, elektron. Atom terdiri dari kulit atom dan inti atom. Kulit atom berada paling luar yang ditempati oleh elektron, sedangkan inti atom berada paling tengah yang berisi proton dan neutron. Bisa kita lihat pada ilustrasi di atas, elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya, sedangkan proton dan neutron tidak bisa berpindah ke atom lainnya. Selanjutnya, hukum Coulomb. Sebenarnya apa sih hukum Coulomb itu? Bunyinya gimana ya? Jadi, bunyi hukum Coulomb yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi di dalam suatu muatan listrik atau dua muatan listrik di mana gaya Coulomb ini sebanding dengan masing-masing muatan listrik tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dari muatan tersebut. Tarik-menarik, tolak-menolak, itu apaan sih? Nah, jadi tarik-menarik itu merupakan suatu interaksi antara dua atom di mana satu atomnya itu merupakan proton dan satu atomnya itu merupakan elektron. Karena mereka berbeda muatan jenis, jadi mereka akan mengalami tarik-menarik. Sedangkan tolak-menolak akan terjadi apabila kedua muatan tersebut sejenis seperti proton dengan proton, elektron dengan elektron. Nah, jadi hukum Coulomb ini punya rumus juga loh. Rumusnya dapat diambil dari pengertian hukum Coulomb tersebut. Nih, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F merupakan gaya Coulomb, sedangkan K merupakan konstanta atau ketetapan, Q1 dan Q2 merupakan muatan 1 dan muatan 2, sedangkan R kuadrat merupakan jarak antara kedua muatan tersebut. Selanjutnya, medan listrik. Medan listrik merupakan daerah dari muatan listrik di mana daerah ini masih mendapat pengaruh dari gaya Coulomb. Bisa kita lihat pada muatan listrik proton, di sana garis gaya listriknya menuju ke arah luar, sedangkan elektron garis gaya listriknya menuju ke arah dalam. Itu maksudnya, di sekitar daerah-daerah tersebut yang menuju ke dalam dan keluar masih merasakan gaya Coulomb atau gaya tarik-menarik. Berikut ini merupakan rumus medan listrik. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat sama dengan F per Q, di mana E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, K sama dengan konstanta, Q sama dengan muatan listrik, R sama dengan jarak titik ke sumber titik, Q aksen sama dengan muatan uji. Selanjutnya, energi potensial listrik dan potensial listrik. Jadi, energi potensial listrik merupakan energi yang dimiliki oleh muatan listrik untuk berpindah dalam medan listrik. Jadi maksudnya begini, suatu muatan listrik mempunyai energi untuk berpindah dalam medan listrik. Medan listrik tadi kan daerah ya, berarti muatan listrik itu dapat berpindah dari satu medan ke medan lainnya dengan menggunakan energi potensial listrik. Berikut ini merupakan rumus energi potensial listrik. EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R aksen, di mana EP sama dengan energi potensial listrik dengan satuan Joule, K sama dengan konstanta, Q1 dan Q2 sama dengan muatan listrik dengan satuan Coulomb, R aksen sama dengan jarak muatan dengan satuan meter. Ingat ya, pada rumus ini, tanda plus atau min harus diikutsertakan dalam perhitungan. Selanjutnya, potensial listrik. Apa bedanya ya sama energi potensial listrik yang tadi barusan dijelasin? Beda, jadi potensial listrik merupakan usaha per satuan muatan di mana
Usaha ini dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Bedanya gimana sih? Jadi bedanya kalau energi kan sudah dimiliki oleh muatan tersebut, sedangkan potensial itu merupakan suatu upaya yang akan dilakukan oleh muatan untuk memindahkan muatan tersebut dari satu titik ke titik lainnya. Berikut ini ada beberapa rumus dari potensial listrik. V sama dengan W per Q atau V sama dengan K kali Q per R. Nah, yang terakhir nih, jangan sampai bosen ya dengerinnya. Yang terakhir ini kapasitor. Jadi kapasitor ini merupakan alat elektronika yang mana alat ini nih mampu menyimpan energi listrik yang dirancang dalam bentuk medan listrik di dalam suatu keping kapasitor. Hayo, bingung ya? Untuk lebih memahami apa itu kapasitor, mari kita ingat kembali listrik dinamis. Listrik dinamis mempunyai sebuah resistor. Resistor itu merupakan komponen yang pada dasarnya menghambat aliran arus melalui rangkaian untuk mempertahankan tegangan yang tepat atau arus yang melaluinya. Nah, sedangkan kapasitor adalah komponen yang menyimpan muatan atau energi di medan listrik yang dihasilkan oleh potensial yang diterapkan secara eksternal. Bisa kita lihat dari kedua rumus di atas, resistor dan kapasitor memiliki rumus yang hampir sama. Bedanya, resistor sebanding dengan arus listrik, sedangkan kapasitor sebanding dengan muatan listrik. Oh iya, jangan sampai terbalik ya, karena kapasitor dilambangkan dengan C besar, sedangkan kolom juga dilambangkan dengan C. Jadi, ketika mengerjakan soal, kita harus memperhatikan kapasitor satuannya farad, sedangkan kolom satuannya adalah newton. Ya, bisa dilihat ini merupakan gambar kapasitas kapasitor keping sejajar dan rumusnya, di mana keping sejajar ini susunan antara dua buah keping konduktor yang luas dan bahannya sama. Saat dihubungkan dengan tegangan V, keping konduktor ini bisa menyimpan muatan listrik yang besarnya sama tapi jenisnya berbeda. Jika kita melihat susunan rangkaian kapasitor pada gambar ini, kita sama saja seperti melihat rangkaian pada resistor di listrik dinamis. Yang membedakan hanya pada rumus kapasitansi dan resistansi. Berikut adalah rumus dari energi kapasitor, di mana energi kapasitor dilambangkan dengan W dan yang dipakai adalah C kapasitor. Demikian pembahasan singkat mengenai materi fisika listrik statis. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.